Selamat datang di hari ke-12, dimana kali ini kita bahas seputar body language, mulai dari bagaimana cara duduk sampai bagaimana cara senyum yang tepat. Sebelumnya, kalau kamu yang baru di channel ini, aku Vero, dimana aku sering kali upload video sekali seminggu di channel ini buat kamu yang nonton ini bisa menjadi orang yang percaya diri, sehingga aspek hidup kamu yang lain tuh meningkat dan berkualitas hanya dengan bagi fashion kamu. Lanjut sedikit tentang body language. Itu kebanyakan cara kita berkomunikasi itu tidak dengan hanya melalui mulut, tapi dengan bahasa tubuh. Dimana menurut penelitian itu 93% dari komunikasi kita tuh non verbal. Dan bahasa tubuh ini menurutnya tuh orang menangkapnya tuh nggak sadar, tapi kita memang sudah terlatih secara nggak sadar dari kecil lah kasarannya. Kalau kamu nggak percaya tuh coba deh lihat atlet yang buta. Itu mereka kalau ketika ingin juara, ketika mereka juaranya pasti mengangkat tangannya, karena emang itulah bahasa tubuh manusia gitu dari mereka lahir. Terlebih kalau misalkan kamu konteksnya lagi PDKT nih, bahasa tubuh itu sangat penting karena bisa menjadi salah satu aspek penilaian dari wanita walaupun secara nggak sadar ya. Oke, pria yang atraktif itu kamu ingatkan di awal-awal kalau pria aktif itu adalah pria yang dominan dan mempunyai survival ability yang tinggi. Salah satu aspek high dominan itu dimanifestasikan lewat aspek percaya diri, dan dimana aspek percaya diri itu juga dimanifestasikan dalam bentuk bahasa tubuh gitu. Kan percuma kamu fashionnya fit, fashionnya match, bersih apa, tapi kalau kamu itu postur tubuhnya jelek, kayak yang ada di contoh ini cowoknya udah fit, pakainya serasi keren, tapi tubuhnya kayak gini ya, nonsense gak sih? Itulah kamu, gambarnya cukup mewakili kalimatku yang sebelumnya lah. Oke, langsung aja kita masuk kepada bagaimana sih cara-cara peragaan bahasa tubuh yang tepat buat pria ya, agar lebih menarik. Untuk jalan, intinya kalau jalan itu kita ya nggak perlu membungkuk lah, dan juga hindari seperti orang yang terburu-buru. Makanya disaranin kalau terburu-buru sebaiknya di tempat sepi lah, biar nggak ada orang lihat kasarannya. Dan juga pas pakai HP itu sebaiknya kalau bisa banget ya itu kamu makanya itu gini, bukan sambil nunduk ya, kecuali kalau lagi sepi orang ya. Walaupun sepi pun ya perlu kamu latih lah kasarnya. Untuk selengkapnya kamu bisa lihat di video yang ini ya. Tadi gue cerita sudah tentang duduk, berdiri, dan nunggu orang. Nah, ini adalah poin paling penting kalau pengen punya body language yang keren, yaitu cara jalan. Karena most of the time, lu ketemu orang baru ketika lu lagi jalan. Oke? So, itu penting banget. Nah, kebanyakan orang itu punya gaya jalan yang sangat aneh. Contoh kayak gini. Kakinya ngelebar ke kiri sama kanan. Jadi jalannya bakal begini. Mungkin ini terlihat melebih-lebihkan, tapi banyak yang seperti itu. Jalannya lebar. Ada juga yang punya kebiasaan jalan kaki diseret. Oke, itu udah jelas gak menunjukkan lo confident, saya punya power, leadership, dan misterius. Totally gak nunjukin lo keren. Oke, yang lo perlu lakuin adalah ketika lo jalan, lo harus taruh kaki lo bagian belakang dulu. Tumit belakang, lo harus taruh dulu di lantai. Oke, ketika lo jalan jadinya seperti ini. Ini versi pelannya. Oke, so tetap ada asimetrisnya, karena normalnya badan lu bakal secara otomatis akan asimetris dengan sendirinya. Ketika lu majuin kaki kanan lu, badan lu akan nyimbangin, badan kanan lu bakal ke belakang. Oke, so tinggal ngikutin aja alurnya. Oke, itu gaya jalan yang sebenarnya yang bisa nunjukin lu punya power, lu confident, sama leadership. Itu dari depan. Nah, kalau dari samping, supaya lu bisa lebih jelas liatnya, kebanyakan orang lu harus perhatiin juga gaya jalan lu ketika lagi di kaca. Ada yang gaya jalannya gini, oke? Ada juga yang gaya jalannya tuh bertopang sama satu kaki, contoh kayak gini. Oke, itu totally gak keren. So, kalau lu mau lihat dari samping, jelasnya seperti ini. Tumit belakang duluan, oke? Badan kanan akan narik ke belakang untuk seimbangin badan lu. So, jalannya bakal seperti ini. Oke. Itu kelihatannya kalau di film-film action, itu bagian terakhir ketika dia udah menang, ketika lagi jalan seperti itu. Dia bakal jalan dengan sangat pelan. Ditambah efek lagu. Badan lu tetap harus tegap seperti yang tadi gue jelasin dengan cara berdiri. Oke. Terus lu juga take space, jangan badan lu jadi kecil. Badan tegap, tetap terbuka, asimetris.
Jelas ketika lu jalan simetris jelek banget, oke? Terus relax. Ketika relax, badan lu dengan sendirinya akan ngikutin alurnya. Itu yang bakal bikin lu kelihatan natural banget ketika lagi jalan. So, poin pentingnya sebenarnya yang paling pertama adalah lu harus taruh tumit lu di lantai, tumit belakang duluan, dan cuman ngayun ke depan. Oke, seperti itu. Cuman ngayun aja. Oke, tentang jalan emang nggak segampang itu dipelajarin. Kalau tentang duduk lu kapanpun lu ingat, lu tinggal ubah aja dengan 3 poin tadi. Tentang nunggu, lu tinggal ubah aja satu persatu. Ketika jalan, lu harus belajar itu pelan-pelan. Begitu pula ketika gue belajar cara jalan ini, begitu pula dengan instruktur lainnya. Oke, hasil jalan yang kita dapat, yang lu lihat ada efek confident banget, leadership banget, punya power, itu hasil bentukan berbulan-bulan bahkan tahunan untuk bisa sampai ke titik itu. So, untuk cara jalan kalau emang sekali coba, 2 kali coba dan lu masih merasa kurang, itu normal. So, lu tinggal lakuin aja terus-menerus dan terus lu evaluasi. Perlahan-lahan lu bakal dapet image-nya bahwa lu punya power, confident, sama leadership. Itu soal body language. Kalau tadi kita bicara seputar cara jalan, sekarang cara berdiri yang benar ya. Kalau berdiri sih sebenarnya sama juga sih sebenarnya kayak jalan tadi, yang penting jangan membungkuk gitu. Hanya saja kalau berdiri itu usahakan agar tangan kamu tuh nggak masuk ke dalam kantong, karena itu agak menjadikan simbol tertutup lah kasarnya gitu. Dan khusus ketika berbicara sama orang, usahakan agar badan kamu tuh agak sedikit diagonal gitu lah kasarnya. Ini kamu bisa lihat contohnya ya. Oke, tadi gue diceritain soal duduk. Nah, sekarang gue bakal nunjukin cara berdiri dengan 3 poin yang sama, yaitu asimetris, open, sama relax. Oke, kebanyakan orang suka berdiri jelas tetap simetris, berdirinya seperti ini, apalagi kalau lagi nunggu. Terus badannya nggak tegap dan dagunya nunduk. Oke, ketika lo lihat orang dengan image ketika dia berdiri seperti ini, apa sih yang lo dapat di kepala? Minder, nggak keren. Oke, bukan siapa-siapa, anak bawang, kayak gitu. Nah, poin pertama tadi adalah asimetris. Oke, so lu harus bikin kaki lu udah nggak simetris arahnya. Satu ngarah ke situ, satu ngarah ke sana. Dan lu bisa bertumpu sama salah satu kaki aja. Ini aja udah berbeda. Yang kedua, open. Open termasuk dagu lu naik dan dadanya tegap. Gimana soal dadanya tegap? Banyak yang nanya sama gue seperti itu. Ada yang berlebihan dadanya tegap begini, ada yang ditarik ke belakang. Bukan masalah itu sebenarnya yang penting. Itu cuma soal pernapasan aja. Lu bisa praktekin ini bareng gua di rumah. Pertama lu keluarin napas lu semua dari paru-paru. Oke, sampai badan lu jadi kecil banget. Ini badan gua sebenarnya kecil. Terus lu tarik semua napas ke paru-paru aja. Sampai penuh, udah. Itu adalah postur terbaiknya lu. Lu tinggal hafalin bentuk tulangnya saja. Oke. Ini akan nunjukin lo open banget dan badan lo dalam kondisi yang paling top. Kemudian open juga dagunya naik. Jangan sampai ketika lagi ngobrol sama cewek, dagu lo turun. Oke. Kecuali dia pendek banget ya. Kecuali dia pendek banget, oke. Cuman kalau dia masih setara, lo jangan sampai nunduk-nunduk. Jadi dagu lo pun tetap harus naik di atas rata-rata. Di sini rata-ratanya lo naikin sedikit. Oke. Yang ketiga, relax. Jadi ketika pun lo berdiri, lo bertumpu sama satu kaki, lo harus lebih relax. Poinnya tetap sama, asimetris. Oke, open, terus relax. Oke, itu poin dalam berdiri. Ada 3 poin, kita ingat lagi, asimetris, open, relax. Itu tadi kalau postur berdirinya seperti itu. Tapi kadang-kadang lu harus nunggu orang kan. Ketika lu nunggu orang, mungkin lu lebih suka cari tempat senderan. Begitu pula dengan gua. Nah, kapanpun lu melakukan gerakan, oke, lu harus sadar bahwa lu harus siap untuk difoto kapanpun. Jadi kapanpun lu harus tampil keren. Dimanapun lo harus ngerasa bahwa ada fotografer yang lagi pengen ambil fotonya lu. Begitu pula dengan ketika lu senderan. Kebanyakan orang ketika senderan ini yang dia lakuin. Sama, simetris biar terkesan sopan, oke? Tutup nungguin orang. Seakan-akan anak hilang yang kehilangan nyokapnya. Which itu image yang kita nggak mau banget. So yang perlu lakuin sama, oke? Asimetris. Biasa kalau gue yang gue lakuin adalah bersender sama salah satu pundak gue doang. Jadi agak miring. Terus kaki gue silangin, gue take space. Kenapa? Karena kaki gue majuin ke depan, bukan nempel di tembok. Oke, majuin ke depan, miringin. Terus gue
ambil HP sambil nunggu dan nggak nunduk. Oke? Kau tetap nungguin orang sambil liatin orang lain dengan tersenyum. Kalau lihat orang yang lagi nunggu dengan image seperti ini, apa yang ada di otakmu? Jelas orang ini keren, atau mungkin dia lagi photoshoot, oke? Atau orang ini siapa? Image itu yang lu pengen taruh di kepala orang lain. Dia bakal pikir lu keren banget dan orang ini udah pasti confident, punya power dan punya leadership. Dia mungkin nggak kepikir bahwa lu misterius, tapi dia bertanya-tanya tentang siapa lu di kepala dia. Itu berarti lu misterius. Oke? Itu tentang nunggu sambil senderan. Dan masih banyak lagi pose lainnya. Lu bisa tetap senderannya lurus tapi kaki lu asimetris, oke? Atau lu mau senderan ke sebelah sini, atau lu mau beneran totally miring. Gue juga kadang ngelakuin itu, cuman tergantung dari arah orang lain berjalan. Untuk asimetris, ketika lagi nunggu, tangan masukin ke kantong. Bisa jempol aja atau semuanya. Karena bentuk kantongnya seperti ini, yang gue lakuin adalah masukin semuanya. Kecuali lu pakai kantong jeans. Dan ketika lu nunggu orang pun seperti ini. Oke, kalau tadi cara jalan, jadi sekarang cara duduk yang benar. Kalau duduk yang benar tuh sebenarnya sama juga, dimana itu kamu nggak perlu membungkuk. Cuman kalau duduk tuh usahakan agar tubuh kamu tuh nggak tertutup. Dan juga pas duduk bersila juga sama juga, tetap tegak badannya ya. Dan khusus ketika duduk di bar ataupun sedang nongkrong, dimana posisinya kamu tuh berseberangan, ada orang bisa mengajak bicara, itu kamu agak sedikit ke sampingnya dia gitu, agak sedikit diagonal, ataupun bisa juga langsung menghadap dia bicara gitu. Tapi orangnya kalau berhadapan di depan kamu ya tetap ke depan gini sih kayak biasa. Dan selengkapnya bisa kamu lihat nih contoh video peragaannya gitu. Ini gue kasih contoh lu, kebanyakan orang duduk seperti ini. Ada berapa poin penting dalam body language ketika lu duduk? Yang pertama adalah asimetris. Berarti badan lu kalau dibelah dua itu nggak boleh sama. Oke, seperti ini asimetris, ini yang bikin lu jadi kelihatan sangat kaku. Oke. Pertama lu akan bikin jadi nggak simetris, kiri. Poin kedua adalah open, yaitu bahasa gampangnya adalah take space. Udah mulai ada perubahan. Berikutnya adalah relax, jadi lu lebih santai. Ini 3 poin penting banget dalam body language. Oke, gua akan perdetail lagi soal asimetris. Biasanya gerakan simetris itu cuma lu pakai ketika lu mau lagi pas foto, KTP atau SIM, karena itu gerakannya formal. Sedangkan ketika lu lagi ketemu orang kan nggak formal, apalagi ketika lu lagi ketemu cewek. Gayanya harus lebih nunjukin lu punya power. Oke. Ini banyak contoh untuk gaya asimetris. Oke, badan lu harus dibelah, itu nggak boleh sama. Contoh kaki lu bisa seperti ini. Oke. Contoh lu bisa pindah ke sebelah sini juga, tangannya ke belakang. Dan tetap sama, asimetris, open, relax. Oke. Itu tentang asimetris. Asimetris lu bisa nunjukin bahwa lu lagi santai. Ketika lu lagi ketemu bos-bos besar gitu, mereka lagi meeting sama anak buahnya, nggak mungkin mereka bakal duduk di depan lu duduknya begini gitu. Setidaknya mereka bakal lebih santai dan jelas pasti ada poin asimetrisnya. Dia bakal duduknya seperti ini, dan jelas dia bakal take space juga atau open, dan jelas mereka sangat relax. Kenapa? Karena powernya ada di mereka. Karena mereka yang punya kuasa di kondisi itu. Nah, lu pengen punya 3 poin penting itu ketika lu lagi ngobrol sama orang, untuk nunjukin bahwa lu punya power, lu pede, lu misterius, lu leadership. Oke. Ini asimetris, bisa juga seperti ini. Oke, ini tetap asimetris karena badan lu miring sebelah. Oke. Dia duduk kayak gini jelas nggak boleh, karena ini jelas lu tidak open, nggak take space. Oke. Tadi gue udah bahas soal asimetris. Sekarang gue bakal lebih bahas lagi soal open. Kebanyakan orang duduk itu mungkin diajarinnya secara sopan kali ya, duduknya jadi kecil, oke, begini. Ini bakal nunjukin lu tuh nggak confident, lu tuh nggak punya power, lu nggak leadership, lu cuma anak bawang doang di grup itu. Duduknya seperti ini, nggak open atau seperti ini. Atau mungkin dia sudah asimetris sih, dia udah miring gitu ya, tapi tetap aja. Oke, itu totally nggak oke. Jadi lu perlu 3 poin ini. Yang pertama jelas harus asimetris. Oke, karena itu bakal nunjukin lu punya power dan santai. Yang kedua, lu harus open, jelas nunjukin lu punya power juga. Karena nggak semua orang yang berani duduk seperti ini. Punya orang yang duduknya open, itu udah pasti dia confident. Oke. Yang ketiga adalah relax. Ketika lu nyender, kebanyakan orang ketika nyender itu relaxnya kadang-kadang terlihat males.
Karena dia senderan begini. Mungkin kita sering banget kita lagi ke kafe ngeliat orang senderan begini. Kita kalau ditanya mungkin terlihat relax, cuman lebih dapat image males secara body language. So yang lu perlu lakuin adalah badan lu harus tetap tegap, tapi lu boleh senderan dengan ujung punggung lu doang. So bakal terlihatnya seperti ini. Ini asimetris. Pertama asimetris. Oke. Tangan udah asimetris, kaki udah asimetris, badan udah asimetris. Begitu pula dengan kepala. Biasanya gue kalau agak ngobrol agak miring ke sini dikit atau ke kanan sedikit. Oke. Ini jelas open. Gue udah ambil text space. Ini area gue. Yang ketiga adalah relax. Jadi ketika pun gue senderan, itu nggak dalam keadaan lemes, tapi tetap tegap karena punggung gue tetap bersandar sama punggungnya kursi. Nah, 3 poin ini yang sangat penting karena 3 poin ini bisa nyampein lu confident, misterius, leadership. Confidentnya jelas, orangnya duduk kayak gini nggak mungkin dia tuh minder. Yang kedua misterius, orang pasti mikir nih orang siapa? Ini orang punya power pasti. Ini orang kok confident banget, pede banget. Yang ketiga leadership. Ini orang in control, ini orang punya kuasa atas dirinya sendiri, nggak takut sama orang lain. Oke, jadi 3 poin ini yang sangat perlu lo lakuin dulu. Oke. Kalau tadi kan aku udah bahas putar berdiri, jalan sama duduk. Hanya saja kadang ngebuat kita bingung ya. Namanya aku agak pendek nyampeinnya. Sehingga aku saranin kamu buat nonton video yang lain biar lebih maksimal kamu. Bagaimana cara memahamin secara keseluruhan. Makanya aku saranin kamu subscribe dan tekan notifnya ya, biar kamu update gitu. Oke, lanjut lagi tentang eye contact. Disaranin kalau eye contact tuh intinya lihat matanya. Kalau kamu nggak pede bisa lihat dahinya karena orang nggak seberapa notice sebenarnya. Dan gak usah lama-lama karena ntar kalau lama-lama orang tuh ngerasa minder gitu. Sama misalkan kamu pengen istilahnya memutus break eye contact, kamu bisa disarankan sih lihat samping atau lihat atas daripada lihat bawah ya. Disarankan sekali ya. Dan juga ketika misalkan break eye itu diharapkan sekali kamu nggak melakukan gerakan-gerakan yang intinya menghalangi pandangan mata kamu ke dia, karena dianggap itu kamu nggak tertarik berbicara dengan dia. Itu makanya dihindari gitu. Kalau tadi soal eye contact, duduk dan apa segala, sekarang soal mata. Kalau mata itu intinya satu, kamu jangan sipit. Itu benar-benar aku juga karena orang yang biasa duduk di depan komputer itu agak sedikit gimana gitu, sering sipit matanya. Makanya latihan buat melebar juga nggak mudah sih. Kenapa perlu melebar? Karena secara penelitian mata yang lebar itu seperti mata bayi, yang dimana kalau mata bayi itu kan menandakan itu muda dan imut gitu. Dan juga untuk membantu mata kamu terlebih besar, kamu bisa pakai kacamata ya, dan juga kurangi di depan komputer. Untuk selengkapnya itu kamu bisa cari di YouTube lah cara handle persoalan mata ini. Dan juga untuk senyum, aspek dari senyum sebenarnya simple. Kamu bisa pakai senyum Duchen namanya. Duchen bisa kamu lihat di YouTube atau di Google gambar bagaimana cara prinsip senyum Duchen yang tepat. Whereas the second type of smile is called a Duchenne smile. And this is actually a full face smile, and some believe it's the only true smile. Dead simple, but it's a full smile, and you know it because cheeks are up here, the teeth are showing, and you get crow's feet around the eyes. Intinya kalau senyum Duchen itu tuh nih, gigi kamu, mulut kamu sama gigi kamu tuh terbuka dan mata kamu tuh agak ke atas gitu. Dan dimana kalau kamu emang beneran senyum terus itu bakal lebih teranu. Kalau kamu senyum yang sekedar kayak formalitas sama sekedar menunjukkan rasa hormat aja, sebenarnya agak sedikit palsu, tapi itu emang udah biasa emang di masyarakat kita. Paling gampang ya lihat aja pramugari itu. Kalau bahas senyum, emang sebenarnya senyum ini gampang tapi agak tricky. Trickynya itu kamu tuh perlu tahu kapan kamu senyum sama enggak. Kalau kamu terlalu sering senyum, itu dikiranya orang yang terlalu nice, terlalu kayak submisif guys. Submisif guys itu orang yang nerimo aja, yang nggak ada pendirian lah. Cuman ramah tapi kayak kurang ada pendirian gitu. Malah sebaliknya kalau kamu jarang senyum, pas waktunya orang senyum kamu sok keras gitu. Nah itu
kamu dianggap sebagai orang yang emang agak dominan, biasanya kamu tuh agak sulit didekati. Dan selengkapnya antara senyum yang terlalu senyum banyak sama yang kurang senyum, ini aku kasih tabelnya. Kamu bisa post. Emang dalam bahasa Inggris, tapi harap kamu semoga mengerti ya. Emang semuanya ini kita perlu terbiasa, dan meskipun gak ada orang pun, kalau kamu belum terbiasa, aku saran kamu terus melatih diri ya. Dan juga sedikit tentang bahas gigi, aku saran kamu pakai pemutih gigi ya, bisalah cari di mana gitu. Terus pakai kayak macam benang kecil buat gigi itu. Sama kalau gigi kamu agak kurang rapi, kamu bisa pakai kawat ya. Dan juga sering-sering pakai Listerine ataupun permen penyegar kalau kamu lagi keluar ataupun lagi kencan terutama. Dan juga tetap pakai lip balm buat bibir, karena bibir yang sehat itu menandai kamu orang yang sehat juga dan menarik tentunya. Oh ya, aku mau recap sedikit tentang kalau komunikasi itu emang 93% dari nonverbal. Orang emang gak sadar soal komunikasi, tapi kita udah terlatih. Dan kamu bisa lihat tadi contoh yang bagaimana cara berdiri, jalan, duduk, terus eye contact, soal mata, sama senyum yang tepat gimana, udah aku sebutin tadi. Emang kita perlu terbiasa soal ini. Dan juga soal gigi sama bibir tadi udah aku sebutin ya, bisa kamu replay kalau bingung. Oke, aku saranin sekali kamu join di komunitas aku, karena emang hal-hal seperti ini memang membingungkan ya. Kamu bisa cek link di bawah. Oke, sekali lagi, kalau kamu belum paham, kamu bisa tonton video sebelumnya. Dan juga kalau kamu sudah, kamu bisa nonton video selanjutnya. Oke, di hari ke-13. Tugas buat kamu yakni coba segera bercermin sekarang dan praktekin apa yang tadi aku sebutin itu selama 30 hari. Sampai jumpa di video yang ke-13.